Baik, saya ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. saya ya. Jelaskan tentang perencanaan proyek Luna. Yang awal ada 3 ya. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami apa sih perencanaan perangkat gitu ya. Yang kedua, siswa mampu unsur-unsur yang diperhitungkan merencanakan perangkat lunak. Jadi kalau kita bikin perangkat lunak aja sih harus kita perhitungkan. Semacam seperti itu. Kemudian sebenarnya saya agak nggak suka ya karena ada off cam. Kalau off cam sebenarnya saya takut. Ini aku dengerin apa enggak gitu. Pada off cam ya yang bisa on cam lah. Beberapa tadi on cam. Oke, lanjut. Apa sih itu proyek? Nah, kalian sudah pernah membuat proyek workshop ya? Saya tahu apa sih definisi dari proyek? Silakan tanya ya. Saya tanya sekarang itu apa ya? Azatul Muswafah, Maswafah, Azatul Muswafah, Mbak. Iya. Silakan, apa yang menurut Aziza ya, Mbak Aziza, apa sih sebenarnya proyek itu? Proyek adalah perencanaan yang spesifik atau pekerjaan terencana atau pekerjaan yang besar. Oke, ada yang dapat lain? Saya izin menjawab, Bu. Oh, enggak. Itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan cara kolaboratif, Bu, dalam bentuk tim. Itu toh. Oh, tadi cuma gitu toh. Iya, Bu. Kan Ada itunya. Oke. Akhirnya sama, kurang lebih sama. Cuman berapa yang seperti jawabannya Mbak Aziza. Ada seperti jawabannya Eldian. Nah, nggak klik. Ini kalau di buku ada yang bilang seperti itu adalah usaha sementara sesuatu capai asalkan tujuan dilakukan dalam satu waktu dengan satu cara dan ada satu dan lingkungan jadi berarti ada tujuan gitu. Dan apa proyek perangkat berarti? Siapa yang bisa jawab? Muhammad Yoga, M Yoga apa? M Yoga. E402017 sekian. Saya, Bu. Oke, silakan. Apa berarti? Perangkat berarti usaha untuk mengerjakan sesuatu dengan tujuan itu dengan cara pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Jadi perangkat lunak Perangkat ada perangkat keras, ada perangkat friend. Kuis iki, pada friend.
Jawab sendiri atau lempar gitu. Luna itu macam program untuk menjalankan mengoperasikan sesuatu. Oke, terus kalau keras? Perangkat keras itu semacam alatnya, Bu. Alatnya. Kalau Ya. perangkat lunak itu aplikasi. Iya, semacam itu, Oh, Bu. semacam aplikasi. Oke. Memang benar, nggak ada yang salah gitu ya. Jadi memang itu proyek perangkat yaitu tadi kan ngomong proyek kita usaha gitu ya. Usaha adalah membangun sebuah zona aplikasi software gitu ya, dan perencanaan spesifik. Nah, berarti terjawab ya Cardona atau software apa? Kan dijawab tuh. Nah, kemudian ada jenis proyek perangkat gitu ya. Yang pertama perangkat yang aplikasi, software aplikasi, kemudian perkakas perangkat lunak atau software development tool, kemudian ada sistem operasi atau sistem, kemudian ada pengendali perangkat keras gitu, device driver, kemudian perangkat lunak menetapkan firmware, kemudian ada perangkat lunak bebas atau libre software atau software di mana suka nih software software berbayar paling suka banget. Perangkat lunak terbuka atau source software, kemudian perangkat lunak uji coba atau share atau trial gitu ya. Kemudian ada perangkat lunak gratis ya, freeware ini juga nih. Ini sangat nggak bayar kan. Perangkat lunak rusak atau malware ini mungkin kita kenal dengan dan sebagainya. Oke, saya stop dulu. Saya contoh-contoh ya, contohnya. Oke, kita lihat dari sini ya, ada sebuah website yang menjelaskan bahwa berbagai perangkat lunak, ya, pertama ada sistem operasi, gitu ya. Kita tahu sistem operasi ya. Ini kayak Android, iOS, Linux, Mac, terus ada Windows, Ubuntu dan sebagainya kayak gitu. Kemudian ada driver, ya ada BIOS, kemudian juga driver motor, printer, router dan sebagainya. US driver itu juga ada. Kemudian ada firmware gitu ya. Kalau firmware itu ada perangkat permanen yang dimasukkan ke dalam memori hanya untuk membaca gitu ya. Kemudian ini adalah juga peripheral, consumer application, system, kemudian programming translator itu ada macam-macam ya, bahasa pemrograman ada compiler, assembler dan sebagainya. Kemudian utility ya, utilitas gitu ya, perangkat utilitas untuk membantu menganalisis, optimal konfigurasi dan memelihara sistem komputer. Misalnya contoh PAS ya, kemudian V dan sebagainya, Integral gitu ya, ada verifikasi dan sebagainya. Kemudian lagi mengolah data, di mana dia word processor, gitu ya, contoh ini. Kalau Word, Google Docs, Microsoft Word, sebagainya. Kemudian ada database, biasanya kita pakai database gitu, SQL, terus Microsoft Access gitu ya, pernah kalian dari gitu ya. Kemudian ada perangkat multimedia, itu biasanya untuk editing video, animasi, grafik, gambar, Adobe Photoshop, kemudian Asa, LC Media Player, Windows Media Player, juga ada GOM, sebagainya. Itu yang berhubungan dengan mudah. Dan untuk yang berhubungan dengan pendidikan referensi, itu bisa di drawing, musik, print, dan sebagainya. Ini saya pakai ini. Kemudian perangkat lunak gitu ya, kita pakai Photoshop juga, ada Corel, ada Penpal dan sebagainya. Kemudian untuk browser gitu ya, kita pasti udah pakai Google Chrome, Explorer, kemudian Firefox, Safari, browser dan sebagainya. Macam. Kemudian kalau free web itu ya,
perangkat luar sudah biaya apapun gitu. Contoh misalnya Adobe gitu ya, mau baca video. Intro itu juga kemudian Audacity itu untuk merekam Skype mungkin kalau sekarang lagi Zoom, kalau itu Skype ya, jadi bisa ngobrol sama orang gitu, video call pakai Skype. Kalau sekarang sih udah ada video call. Yahoo Messenger gitu ya, tahu apakah kalian sempat menggunakan Yahoo Messenger gitu. Karena kalau sekarang itu kayaknya Yahoo Messenger. Kalau saya tuh waktu masih zaman apa atau kuliah ya, kuliah itu Yahoo Messenger masih ada. Jadi kita kayak message itu ke banyak sih, kayak ke negara lain juga. Kemudian shareware ya, shareware ini distribusikan bebas kepada pengguna sebagai penggunaan. Contoh, Acrobat, terus ada di Google, Zip dan sebagainya. Ada yang open source. Nah, jadi kita mau kasih perangkat lunak tersebut, menambahkan fitur gitu ya. Contohnya Apache, Apache server itu kan mau bikin web Apache, ada koleksi compiler ya, ada Mozilla, Thunderbird dan sebagainya. Nah, itu paham ya? Oke, stop share lagi. Saya yang PPT-nya. Lanjut. Tapi yang kita kerja di dalam produktif itu hanya lebih ke arah sistem informasi embedded system. Nah, informasi ini biasanya ya melibatkan basis data gitu ya. Kan kamu kan butuh kan data apa aja, bikin tabel segala macam kan. Sistem informasi bentuknya bisa macam platform. Misal kamu bikin desktop, bikin kakak kelas itu bikin mobile gitu ya, bikin mobile itu bisa Android, bisa juga ya, kemudian ya macam lah, kurang lebih begitu, cuman tampilan sih kalau menurut saya. Kemudian dalam informasi itu kita membutuhkan sebuah bisa gitu, satu proses. Kemudian ada sistem. Nah, sistem ini perangkat lunak hubungan dengan atau perangkat lainnya, misalnya perangkat lunak yang melakukan di mana. Nah, sistem ini pelajari di semester 5. Indonesianya pertama. Jadi kita nggak usah ngutuk-ngutuk yang bawah. Nah, unsur apa aja sih proyek perangkat gitu ya? Yang pertama, 3 jenis dalam tipikal rasa ini udah banyak yang tahu. Yang pertama, ketika kamu project bisa memimpin tim. Kemudian ada pemain utama. Pemain utama ini biasanya terdiri dari yang terlibat langsung, misalnya programmernya, yang siapa, yang bikin desain apa. Ini ada pemain pendukung, gitu ya, tim yang bertindak sebagai tester atau trainee sih. Biasanya disalahartikan pendukung itu sebagai bagian nganter meja situ ya, lebih gitu. Yang kita akses ya begitulah. Berarti inti pendukung ya, nggak disebutkan lain. Nah, dalam tim leadership atau pimpinan itu hanya dia mempunyai skill kepemimpinan, ada MO, berarti dia bisa memotivasi organisasi, berikan sebuah gagasan dan juga pasti. Ini menurut Bufani, menurut Jerry Weinberg. Kemudian karakteristik yang bukan proyek efektif yaitu dia harus bisa melakukan masalah hingga proyek tersebut sebuah prestasi. Kemudian dia juga harus mempunyai identitas mental, jadi bisa manajemen semua teman-temannya atau semua tim anggotanya. Jadi dia punya pengalaman dan pembentukan tim. Jadi teman-temannya punya porsi
dan yang pas. Itu merupakan salah satu dari tim leader ya. Yang ini adalah software team ya. Berangkat lunak. Nah, di sini sumber daya manusia dalam sebuah proyek itu pasti membutuhkan apa jumlah manusianya, kita harus bekerja dalam dengan proyeknya besar. Jadi kalau kayak workshop itu ya semester. Nah, kita juga terus mengerjakan tugas fungsionalnya, tentu saja kombinasi bekerja dan koordinasi serta tanggung jawab dari proyek. Jadi proyek itu yang tadi tim leadernya. Kemudian masing-masing itu harus gitu ya, dia apa? Jadi aturannya itu ya. Namanya manajer atau tim leader itu bagi mentoring juga. Tapi apakah leadernya itu juga bekerja? Ya, gitu. Malah justru besar tugas dari tim leader. Nah, menurut Kroll and Peter, kita menguji koordinasi proyek bagi atas gitu ya. Di dalam sebuah proyek itu manajer gitu harus melakukan pendekatan internal gitu ya. Ada prosedur personal juga, harus ada komunikasi teknik dan interpersonal sehingga koordinasi proyek berjalan dengan baik. Gitu. Contoh sebagai tim leader gitu ya. Kemudian saya punya anggota tim ada 5 gitu, 5 orang dengan leadernya ya. Dan ini saya nggak suka tuh anak namanya si B. Kenapa? Karena ada masalah pribadi gitu, sumat atau gimana gitu ya. Kemudian habis itu saya sebagai tim leader harus nggak boleh baper dalam artian nanti itu apa di blok kan, di blok ini nomornya apa? Iya itu proyeknya yang dikerjakan si B nggak berjalan dengan baik. Gitu. Hal ini pernah terjadi gitu ya. Cerita. Jadi benar yang kalian ketika kalian belajar proyek perang zona ini, ketika kalian menerapkan di PKL atau mana, di sini kalian benar-benar melakukan ini, gitu ya. Kalau kalian mau, proyeknya itu nggak seperti proyek yang di, gitu. Proyeknya lebih besar, dannya lebih rapi, gitu ya, tugasnya lebih banyak. Sekarang bayangkan kalau Anda masalah personal dengan salah satu Anda, terus gimana kira-kira? Gitu ya. Itu ada kejadian ketika jadi tim leadernya terus dia punya apa namanya, sebentar. Apa namanya, salah pribadi ya dengan teman, ada teman anggaplah si B tadi, ini satu-satunya satu anggota. Nah, jelas jelas ya. Dia ada tim leader satu anggota 4 ya, empat, 3 cowok 1 cewek. Udah ya, jelas ya, sudah jelas. Kemudian tim leader ini punya pacar nih. Nah, pacarnya sama si B, si cewek ini. Udah itu. Udah. Jadi ya, ketuanya ini akan blokir yang biar tidak terjadi permasalahan rumah tangga gitu. Ya lah kalau kayak gitu. Anda sebagai ketua leader walaupun punya masalah pribadi ya dengan salah anggotanya, tolong harus bersikap profesional. Nggak boleh apa-apa diblokir. Oke, apa terus? Masalah tim leader, ya nggak boleh kayak gitu. Apa masalah Anda tangga itu silakan dikondisikan pacarnya ya. Anda kondisi pacarnya, mau putusin atau mau dikasih apalah. Ya, pokoknya jangan sampai pacar itu tadi gue jalannya ke proyek lah, itu saya nggak suka yang seperti itu. Jadi apapun masalah pribadi dan sebagainya, tolong jangan di dalam proyek yang kalian kerjakan. Itu karena kejadian. Ya. Iya, pacarnya cemburu. Padahal si B punya pacar. Repot deh, kecemburuan posesif itu. Repot, Bu Fani.
Nah, Bu Fani paling nggak suka, nggak suka menyelesaikan permasalahan tangga rumah gitu ya. Tolong jangan buat saya memikirkan masalah rumah tangga gitu ya. Karena Bu Fani juga termasuk koordinasi skripsi, koordinasi PKL gitu. Saya tahu gitu. Nah, itu permasalahan itu. Tolong kalau misalnya PKL, kalau si sama Bu koordinator, tolong ya yang cowok terutama juga kalau punya yang posesif itu tolong diselesaikan rapi gitu caranya ya, kayak gitu ya, intinya seperti itu. Lanjut kita kedua ke proses. Yang proses itu sebuah proses seorang manager tim itu memahami perangkat lunak dan juga siklusnya sih. Nah, serangkaian aktivitas kerja perangkat lunak yang pertama adalah harus adanya komunikasi customer. Kemudian kalian harus ada perencanaan kira-kira ini mau pengen lunaknya model ini, kan? Dan harus ada resikonya. Kalau saya dikasih seperti itu, resikonya. Kemudian ada rekayasa di apa aja yang mau dilakukan dari rekayasa sama solusi dan rilis jadi satu. Jadi konsep bagaimana membangun sebuah perangkat lunak tersebut, ya. Apakah dia sudah tombol sudah bisa ya udah next, bisa edit ya, kemudian tambah, kemudian hapus, itulah. Kalau bisa dia link semacam itu. Baru bisa ngomong rilisnya nih, rilisnya aplikasi ini itu. Dan ada lagi terakhir evaluasi pelanggan. Kalau misalnya kita rilis sebuah perangkat, kita juga melakukan evaluasi pelanggan. Contoh, saya aku nggak suka Mbak tampil ininya apa aplikasinya terlalu sekaku-kaku. Nah itu bukan. Ada yang seperti itu ya. Atau warnanya nih, warna terlalu gelap. Saya bukan orang yang emo. Nah, misalnya kayak gitu. Kalau cewek gitu ya, banget kembang-kembang, mau perwarna rimpek gunanya. Mungkin pelanggannya nggak suka sama kamu kan, namanya itu sesuai dengan ini kamu gitu kan. Sukanya kembang, pokoknya cuci kuning gitu, pink banget gitu ya, kan bisa bibit gitu karena ada sebuah customer gitu ya, suruh mikir mau aplikasi perangkat lunak, tapi kamu kan sesuai dengan style kamu nggak bisa ya, jadi seperti itu sih. Jadi kamu harus pikirkan evaluasi dari pelanggan itu kayak gitu kalau mau bisnisnya jalan. Gitu ya. Yang ketiga ada produk. Nah, produk ini ruang lingkup dari perangkat lunak serta melakukan kebutuhan sistem. Contohnya, kita harus tahu data jumlah simultannya berapa, dan pengirimannya berapa, kemudian waktu merespon, batasan jangka waktu yang dicatat, biaya produk. Kalau misalnya kamu bikin produk ini, kita harus jual apa ya? Terus kemudian algoritma yang dibutuhkan ini apa gitu. Seperti itu sih. Kemudian nah, proyek adalah ya jelas namanya perencanaan perangkat lunak, ada proyek di kayak gitu. Nah, keberhasilan dan kegagalan biasanya dipengaruhi oleh seluruh tim proyek yang mereka kerja. Misal dari kontakan, gitu ya, bagaimana dia mendesain, gitu, bagaimana manajemen waktu, dan sebagainya. Gitu. Jadi aplikasi yang berhasil bisa dilihat di kompakan tim, atau misalnya bagus, tapi jalan cuma satu, lainnya cuma ya sih cuma orang itu ketika dilepas dunianya atau kerja hanya nggak bisa kerja, hanya satu yang bisa. Apakah itu ataukah berpuas ketika mendapatkan gelar Telkom? Nggak, harusnya kan juga bekerja juga macam begitu. Lanjut, proses dalam manajemen proyek yang sama yang perlu diperhatikan agar proyek hasil.
ya udah aku kerjain itu aja ya. Ya boleh begitu. Tapi kalau misalnya proyek itu deadline dan ada satu bagian proyek tidak selesai karena mungkin yang bertugas atau tanggung jawab di bidang itu bisa. Apakah kita diam aja, iso, aku di sentok, terus tugasku. Nggak bisa gitu dong. Ini kerja tim, ya. Ini kerja tim. Kalau misal ada bagian-bagian yang membutuhkan bantuan, kita harus sigap untuk membantu. Demi apa? Demi agar proyek itu selesai. Tapi halnya, kalau misalnya bisa kerja, ya jangan tek-tek yang lain. Gitu. Paham ya maksudnya? Paham ya? Insya Allah paham ya. Kemudian resiko yang akan timbul. Itu apa resiko kira-kira? Kemudian sumber yang diperlukan sih dalam proyek. Kemudian tuh harus dilaksanakan, harusnya yang harus dilaksanakan ini sesuai dengan tugas masing-masing yang sudah dibagi tadi gitu ya. Tapi kita juga harus lihat juga apakah kita kasih tugas ini bisa kerjakan dengan lancar atau tidak. Kalau nggak lancar ya tetap bantu gitu. Kemudian patokan yang harus diikuti. Jadi ada beberapa patokan-patokan yang harus diikuti. Misalnya schedule-nya harus benar, aktivitasnya hari ini harus bikin A, B, C gitu. Kalau misalnya nggak sesuai berarti kan gitu ya. Nah, itu juga akan pengaruh pada proyek tersebut. Kemudian ada usaha dan dikeluarkan itu berapa. Kemudian yang terakhir adalah penjadwalan. Untuk mengestimasi biaya, pembagian tugas dan juga hal yang diperlukan, yang pertama memastikan dulu tujuan dan ruang lingkup dalam proyek. Kemudian yang kedua kita harus memperhatikan ya alternatif dan solusinya. Kita ada masalah juga harus bareng rembukan ini mana nih solusinya. Jangan hanya bisa kon ketua yuk mari bisa gitu ya kan. Ini adalah tanggung jawab bersama. Walaupun memang yang membagi jawab terbesar adalah timnya, tapi semuanya diserahkan ke tim leader. Nanti tim leader pun juga kayak gitu, apa namanya dia kan, ini nggak bisa bagiannya ini bu, bisa. Nah, tim leader bisa bertanggung jawab penuh semua itu. Dan yang ketiga adalah verifikasi teknik dan mental. Bagaimana itu memanage waktu gitu ya, manage waktu bagaimana. Oh saya harus bikin ini, harus bikin ini. Yang saya lihat ini kalau ngerjakan itu sebelum deadline ya, 1 bulan sebelum deadline itu baru kerjakan. Ya, sih gitu. Siswa begitu bu, gitu ya. Bulan tempong pasang status nang izin, nang lagi kan proyek ingin anik nang ini saya sampai citra hidup penuh dengan Indonesia ruwet. Lanjut kita ke estimasi. Nah estimasi di sini meliputi 3. Yang pertama SDM itu sumber manusia. Jelas misalnya proyek ini katakan 1 semester dia butuh apa sih gitu kan. Kemudian jangka waktu tadi kita pikirkan juga kalau orangnya banyak harusnya pekerjaan cepat selesai. Kalau misalnya dalam jangka waktu 3 bulan selesai berarti banyak yang tidur, yang kerja 3 sama jadi aja orang itu kayak gitu. Kemudian biaya itu kan berapa sih? Ya iyalah dalam membuat sebuah proyek sih uangnya minimal buat bensin, makan bu, ya kan ada si uangannya ya. Nah, jadi kalau mau berhasil ya leadernya harus pinter gitu ngasih konsumsi lah ya biar melicin kita sebuah proyek ya gitu. Orang makan suruh terus kan kamu itu silakan daring ya, itu tim leader siap gopay gitu ya, tim gopay baru saya mau kerja kayak gitu. Nanti tim leadernya ngomong saya bangkrut di bandar lebih gitu. Tapi di awal ada di ayo ngumpul ada gaya gopay masing-masing duit kan. Nah, jadi tim leadernya harus jangan di bandar lah.
Masa tiap semester rugi bandar susah gitu ya, kayak gitu. Siap ya? Diselesaikan sendiri rumah tangga antar kelompok. Analisa resiko. Analisa risiko ini ada juga yang masa yang akan datang. Resiko yang akan mempengaruhi tren atau kecenderungan proyek bakat minat. Kita juga kita ini ada waktunya, ya. Jangka waktu dia ngetren itu sampai berapa tahun? Otomatis kalau itu pasti ada perubahan, harus ada perubahan yang kita lakukan sehingga perangkat lunak aplikasi kita itu awet, ya kan? Awakmu misalnya aplikasi dengan Google Play, duitnya kalau download ya kan? Kenapa ini bertahan? Berarti ada pengembangan, misalnya ditambah filmnya ya. Kalau misalnya bikin yang bukan itu apa ya? Game ya, ngegame lah, ngegame. Kalau dalam waktu 1 tahun gitu ada nggak nambah apa namanya, nggak nambah level, nggak nambah dapatnya ada dan sebagainya yang menarik, kan kita akan meninggalkan game lagi dong, kita akan ganti gitu. Harus ada perubahan kayak ya, jadi kayak update itulah. Dia pilihan di sini, pilihan kita mau sebuah perangkat lunak itu metode apa yang dipakai, berapa yang diperlukan, seberapa kualitas yang kita gitu ya. Nah, dia penjadwal di sini jadwal jelas. Yang pertama bentar ya. Yang pertama adalah identifikasi sekumpulan tugas. Yang kedua, kita harus memastikan keterkaitan antar tugas tersebut. Gitu. Kemudian ada lagi estimasi usaha tiap tugas. Kita harus memperhitungkan juga tiap tugas ini. Kemudian cocok belum sama kemampuannya, berapa namanya waktu dibutuhkan juga ya. Jadi nah jatuhnya ke sini itu kan pekerja sumber lain. Jadi ada apakah tugas tersebut cocok orang itu, apakah tersebut juga mampu memenuhi target deadline suatu kelompok itu sendiri gitu ya. Kemudian buat jaring tugas, memetakan kira-kira tugas yang sudah dikerjakan yang mana, yang belum mana, semacam begitu. Kemudian baru kita juga bisa membuat jadwal kerja berdasarkan waktu. Jadi ada semacam evaluasi juga, kira-kira oh ini udah selesai, berarti saya harus jalanin apa lagi, macam seperti itu ya. Paham? Oke. Ada yang mantuk berarti paham. Kemudian ada penelusuran pengendalian, ya. Biasanya dilakukan setelah jadwalan yang pasti. Jadi leader ya. Leader ini juga memeriksa apakah tugas dilaksanakan dengan sesuai dengan jadwal gitu. Jadi karena tim leader ini tanggung jawabnya besar gitu ya, dia juga harus bertanggung jawab untuk memonitor setiap pekerjaan. Nah, selain monitor, dia juga bertanggung jawab juga atas selesai tidak tersebut. Nah, itu dia yang mengerjakan sebagai penggantinya, atau merebut bagaimana enaknya kerjaan yang saya ini terselesaikan, semacam begitu. Jadi di sini adalah monitoring gitu, jadi penelusuran dan pengendalian tadi. Oke, thanks. Oh, udah thanks ya. You can find me Zilvanisna IF College ID ini untuk email saya. Oke, dari sini ada pertanyaan 45 menit loh aku ngajar. Nyantol apa enggak gitu. Oke. Repot tarik mau repot repotnya. Oke, pertanyaan ya, berarti aku yang bertanya. Ya, Bu. Apa sih ngomong? Ya, kok suara halus selembut saya kan saku tuh kan. Ya dan apa? Iya, Bu. Apakah ada metode tertentu nanti cara monitoring yang ya, Bu? Ada jam setahu Bu itu nanti di pertemuan selanjutnya
itu apa namanya? Bentar, aku tuh manajemen. Ada beberapa ini ya, apa namanya itu? Jadi ada beberapa perencanaan itu juga ada, bukan di ini, ada SDL ya. Jadi apa itu SDL? Semacam terus yang harus dilakukan, jenis modelnya apa aja, itu ada macam-macam dan. Nah itu nanti tapi bukan hari ini gitu. Nanti juga bagaimana memonitoring itu, kira yang saat ini ada gitu ya. Kemarin lalu gitu monitoringnya bagaimana? Kamu tuh dulu workshop jadi apa? Leadernya anggota pendukung. Saya anggota. Anggota. Kira-kira nanti bisa diceritakan ke Bu. Dulu tim ngapain? Tim leadernya ngapain? Bagian nyuruh-nyuruh tok. Masa gitu? Nggak ngerti ya. Nggak usah gerak ya, nggak usah gerak. Di sini curcol wajib, tapi nggak perlu seberak gitu ya. Saya nggak mau debate gitu ya. Gimana Adam? Kira yang menurut Adam nih? Kata bagaimana monitoring yang baik? Saya curiga apakah ada salah dengan leadernya gitu. Apakah jika kemarin mengerjakan proyek workshop itu, apakah ada kendala? Mungkin lebih tepatnya ya, kendala apa kamu akan ketika kamu mengerjakan proyek apa aja mungkin sebelum kita monitoring. Apa dia ada? Yang saya rasakan seperti kayak jadwalnya berpindah-pindah karena berapa proyek. So kayak jadwal hari ini harusnya selesai ini kan ya. Terus habis itu mundur karena kan beberapa orang kayak lupa gitu. Belum dikerjakan. Berarti jadwal dari timnya bukan jadwal dari dosen ya? Iya, ya. Oke, terus tuh catat yang pernah sekelompok sama kayak gitu. Terus gimana? Terus banyak kan kayak gitu. Programnya itu lambat gitu. Kayak gitu hari ini itu. Jadi kita terlalu bebas gitu, Bu. Nanti takutnya lainnya kebingungan gitu. Oke. Berarti awal harus ada kontrak gitu dia, hitam di atas putih gitu ya. Diri kalau nggak kerja berarti kamu siap ditendang. Harus kasih mati gitu ya. Mungkin bisa itu. Memang akui gitu ya. Siswa itu banyak. Ada yang rajin. Ada yang memang perlu pukulin dulu baru kerja. Ada yang santai di pantai gitu, yang hobinya pencitraan gitu. Pencitraan. Hobinya udah dana aja. Tidak aja kamu butuhin aku siap. Kenapa dia nggak bisa ngomong lagi gitu ya. Ada lagi yang dia nggak apa-apa, aku siap jadi tim konti. Nggak apa-apa. Ada yang begitu, ada yang seperti itu kan. Memang begitu. Ada yang nggak habis, mau di WA, mau di Telegram, mau di apain aja nggak bisa. Ya memang tidak gitu, ada. Jadi memang di awal kalau menurut kalian membuat sebuah proyek ya, itu dipastikan anggotanya itu sih. Komitmen dulu. Terus kita rembuk aturan main RP ya. Tidak perlu hitam putih. Ya. Ada sanksi juga. Kalau misalnya selesai, itu apa yang dilakukan? Dibantah dari grup, ya kan? Bisa ya. Atau namanya disebut, nggak apa-apa, nggak kerja, tapi nanti ketika presiden kamu ya, yang presiden, mungkin bisa jadi pusing kepala keliling, kan? Bisa jadi begitu. Jadi menurut saya harus komitmen, terus kamu bikin LOA, Letter of Acceptance, jadi kayak perjanjian kontrak kerja gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ketuanya itu juga harus ya semua ya kita ngomong komit. Jadi baik dari ketuanya pun anggotanya sama-sama komit. Sama-sama
harus yang semua ketua ya, enggak begitu. Anggotanya juga harus ada gitu. Jadi kayak bukan itu sih. Jadi kan proyek seperti ini nggak bisa yang kerja sama 3 orang. Pasti kan harus semua. Gitu dan apakah kira-kira menjawab sedikit? Menjawab. Kalau belum sedikit nanti spill siapa ya? Nanti bisa langsung zoom dengan ya. Saya sering gitu. Jadi kalau KL ya saya selalu begitu. Ada yang KL-nya tinggal itu apa PK ini saya cerita ya waktu masih 3 tuh lucu anak-anak itu. Ada yang ditinggal demo PKL demo ya, ada yang ditinggal lihat Persebaya mampu ya kan gimana tuh Persebaya nggak peduli bu saya ikut Persebaya mana batin oh ada yang PKL itu yang 1,5 bulan PKL-nya 3 bulan banyak kemana ya ada macam lagi itu tadi yang begitu pacarnya cemburu sama temen tuh di blok lah semuanya di blok kepalaku ya, kenapa Fani kok bisa itu karena dikasih B dan blok itu cerita Bu gimana Bu mungkin dia awalnya gini ya ini sama ya menurut saya sama sih cuma kalau magang skalanya gede karena sudah melibatkan perusahaan kalau workshop kan masih yuk pernah gimana ya kalau magang kan kita nggak bisa sebagai dosen bisa monitoring itu beda. Nah di situ dia bilang kita ini yang intermezzo aja. Kamu tahu kesalahan yang menurut kamu menggak dan nggak masuk akal gitu. Itu pertanyaan dia itu cemburu pertama kenapa? Sama tapi si cewek pacarnya ini jalan dia nyapa si B nggak kelihatan dia bilang dia udah nih si B aja kelihatan sebenarnya keren ya kan cewek itu baper ruwet ya kan tolong anda koreksi sendiri ada baper atau tidak gitu ya itu kan permasalahan pertama tuh udah kan ya nah karena dia sendiri kebetulan KL-nya jauh kota di Jogja gitu ya kan ya kita makan sendiri kan nggak mungkin cewek sendiri diculik di sana kan akhirnya pasti dengan teman-temannya dong ya kan makan bareng ngerjain bareng ngobrolin proyek yang di magang itu kan gitu toh cemburu ya kamu sih ketemu itu gila ya kan 4 tadi teman berdua juga yang cewek udah pacar juga kan ya tinggal pas itu biar pacar kayaknya ngomel aku cewek pacarnya ngomel akhirnya daripada bertengkar tapi menyerang mendingan saya pindah kos gitu deh lah si ketua ini udah nah si B ini permasalahannya 2 tuh kan udah kedua yang ketiga lemot mana dia diajarin nggak bisa kesel akhirnya itu bertengkar gitu aku juga nggak tahu bertengkarnya itu kenapa sebenarnya gitu habis itu udah di blok udah kenapa sih itu ya, sampai itu juga pacarnya itu kenapa sih ibunya itu masuk di grup kelompokmu buat apa gila ya kan posesif bangetan gila pokoknya saya itu cewek yang saya agak posesif lah ya itu sampai begitu kenapa tuh kayak TK aja ternyata menurut keterangan di B dan teman-temannya itu ini anak yatim tinggal ibunya aja jadi ibunya ini khawatir kalau di keluar kota gitu loh jadi ingin ibunya ini grupnya gitu kalau misalnya anaknya nggak ada kabar tuh tahu teman-temannya gitu loh maksudnya saya heran taruh ada pacarnya arek TV gak miss banget aku ngatur bisa tak labrak asinnya itu misalnya yudisium tak labrak oh kita mbakmu masih berhubung yudisiumnya garing ya Kak Yus ya kan no kayak gitulah banyak tolong apalagi magang itu pacar-pacarnya tolong dikomunikasikan dengan baik. Jadi kalau misalnya Anda sudah cocok, mendingan segera diputuskan aja ya, putuskan aja atau di
ini gimana, pokoknya saya tidak menerima pemblokan karena masalah pacar. Kayak gitu. Jadi gitu ya. Jadi banyak banget sebenarnya itu di kayak gitu. Macam-macam, ada yang bolong, ada yang gini. Mungkin kalau workshop, kalian ngerjakan workshop itu kelihatan efeknya, ya karena masih di kampus. Tapi kalau udah ke perusahaan itu kan banget efeknya. Jangan kan gitu. Misal tadi yang persebaya tadi, persebaya hilang tadi kan anaknya hilang tadi itu teman-teman itu dia sama perusahaannya. Kamu kayak gitu, kamu keluar aja semua deh. Bayangkan itu bisa berpengaruh pada kelompok yang lain. Kalau di workshop itu mungkin pengaruhnya nggak, paling ada misal contoh dengan Desi, Rifki, Sakti, gitu. Kerjanya aja contoh, cewek kan suka Cin, susah Bu, kami codingan kita nggak kita susah Bu coding. Tapi misalnya nyepit Bu, situasi kita pintar ceweknya gitu ya. Nah terus nggak masalah gitu ketika dalam proyek itu di kamu, karena proyek jadi dan dosen itu masih bisa menilai oh ya nggak cewek ini saya misal contoh. Tapi bagaimana kalau kalian perusahaan bisa pasti udah kena semua. Jadi kalian berarti itu harus sudah mulai menata diri, bagaimana kalian manajemen. Ada yang cerita, Bu, nggak sanggup Bu, di perusahaan saya bisa makan Bu, gila nggak bisa makan ya. Itu Bu, deadline-nya kehabisan Bu, ini nggak bisa makan, nggak bisa lain Bu. Terus juga ditanya deadline makan, ya kan? Akhirnya baik, oh ya, agak lucu. Saya itu menang, ya, aduh. Tadi kalau pas oh no, berat, oh no, lama kok itu gitu. Jadi saya dengan kalian sekarang di semester 3, saya nggak berharap kalian mengikuti kelas gitu ya, yang begitu gitu ya. Nah, saya juga nggak tahu kenapa kok saya ngajar kuliah ini gitu ya, untuk ngelatih mentalnya anak-anak ya, karena memang masalah itu komplain dari perusahaan itu sayang banget. Saya tuh berharap kalau kalian kerja, kalian kerjakan workshop dengan sungguh gitu ya. Terus nanti kalian magang di sebuah perusahaan, saya berharap nanti ketika kalian magang itu ditawari kerja. Benar. Itu yang akan. Apalagi kalau kita supervisi, dosen itu supervisi kayak monitoring lah. Kalau di sini tuh kayak monitoring. Workshop kayak monitoring. Jadi misalnya nih workshop kualitas angkat lunak itu Pak Noto. Jadi minggu apa nih? Gitu kan 2 minggu lagi. Sering ya, macam kayak itu. Jadi kalian magang itu seperti itu. Apalagi kalau misalnya bimbing lapangan jadi, waduh, misal nih, biar saya rajin banget Bu, ya Allah luar biasa gitu. Saya nanti ya Bu, anak KL-nya yang diri modelnya kayak Elsa, itu bagus. Ada yang seperti itu. Saya berharap itu anak berapa ini berarti 2020 ya, 2020 bisa seperti itu. Entah nanti koordinator PKL-nya sama saya masih sama saya, tapi ya itu tinggi aku KL itu yang mana sih 1,5 bulan hilang, ono sing masalah taan terus itu sebenarnya itu kan ya akhirnya gandra mahasiswa gimana ini kan drama biar kenangan Bu, tak bisa ini ngono kau di posting itu lagi ngeduk kerjaan ya itu kau aku melaku ke Jogja nang Padlon foto cekrik terus ngopi dulu lah alasan kok ya citraan sing melaku kok ya pas di ngoding kayak ya ben tebu arek temenan aku melaku tak bingung
Maka gitulah. Itu sedikit tentang magang, tapi kurang sama. Nah, maksud saya adalah karena kesalahan magang yang selama ini itu adalah bagaimana kita memanajemen, betul kata dia, bagaimana kita memonitori pekerjaan kita, karena anak-anak kadang kurang tanggung jawab lah. Sekarang harus masing-masing sadar diri dan bertanggung jawab penuh. Gitu loh. Jadi silakan apa kata yang boleh. Sama-sama harus saling bertanggung jawab. Gitu. Karena ini adalah proyek bersama, ya nilainya juga bersama. Jangan sampai ketika Anda presentasi nanti ketika bukan ini kebetulan nggak masuk timnya gitu ya, nilainya yang bagus cuma 1-2 anak, yang lainnya jelek. Itu kan berarti banget tidak ada ya gitu ya. Apalagi misalnya udah semester ini ya, semester 6 kemarin bikin aplikasi yang bisa layak jual gitu. Contoh ya, aku nggak tahu mobile sekarang bisa ya, sudah ada store-nya gitu ya. Tapi kalau semester 6 kan dia udah ngarah ke skripsi. Nah itu aku yang bikin satu kelompok, kan satu kelompok 2 proyek enggak? Ya kita nggak mau komunikasi, mau yang bikin, mau saya bikin, ya malah nilainya jelek semua. Kayak gitu. Jadi harus kompak, bagaimana menjalin koordinasi itu tadi, komunikasi, ya sepik-sepik makanan ya, dia lalu terjadi berat, ya dikasih apa gitu, licinnya gitu, enggak biar mau kerja gitu. Memang anak mahasiswa yang memang nggak mau kerja dalam artian cempangan aja ya, tinggalin aja, mau gimana lagi. Kereta aja kalau perlu. Kalau saya sih. Ada lagi? Masih sesi percurhatan ini, kita selesai jam 11.15. Sesi percurhatan mungkin ada yang mau kasih itu pertanyaan. Bu Fani mau cerita dikit boleh? Daerah silakan curhatan dengarkan. Kemarin tuh denger sih Bu dari kelompoknya temen tuh. Ada tuh kemarin tuh kerjain project ya Bu ya. Itu ada salah satu anak nggak ikut kerjain apa Bu. Jadi setiap diskusi itu dia kelarnya tuh malam Bu. Jadi setiap anak-anak udah tidur dia bales grup kayak ada apa nih, ada yang bisa saya bantu, tapi dia tuh nggak apa-apa gitu. Basi biasa deh. Nah, terus waktu presentasi kemarin tuh, presentasi project itu anak-anak dapat pertanyaan yang sulit dan jarang nggak bisa jawab. Jangan bisa jawab. Waktu dia yang ditanya tuh pertanyaan tuh Bu, jadi bisa jawab. Padahal dia tuh nggak adil, Bu. Gitu Bu. Ya. Jadi Tidak kayak kelompok yang orang kan kelompok apa gitu yang sebesar kan ada pembagi kelompok yang pro Bu ya. Anak-anak tuh nggak mau dia tuh nggak ada yang mau dia. Nah, iya gitu dengan sebagainya gitu ceritanya. Terus yang ditanyakan apa? Gimana solusinya? Iya, kayak itu bagaimana apa-apa loh Bu. Kalau saya ya, saya akan berbicara sisi mahasiswa dan sisi dosen ya. Mahasiswa dulu deh. Kalau mahasiswa pengalaman saya memang yang begitu Mbak. Pencerahan biasa basa-basi aja, lariin ya, begitu dikasih ya menghilang lagi, tugas menghilang lagi, kagak ada gitu. Memang begitu. Ada media begitu. Kenapa dia dikasih pertanyaan mudah sementara kadang-kadang kita yang benar-benar mengerjakan dikasih pertanyaan sulit. Kalau dari sisi mahasiswa, kalian akan membawa itu tidak adil, ya kan? Nggak adil loh, ngapain? Masa dikasih pertanyaan gampang, kita dikasih pertanyaan sebenarnya enggak. Kalau dari sisi dosen, sebenarnya untuk menutupi nilainya yang tidak. Jadi dosen ini kadang-kadang tahu,
sing garap itu sopo, sing garap pasti sing garap ya itu itu mana ya lu terus arep dikei nilai piro itu masa kayak 0 kan nggak mungkin dong, kecuali pasti dia apalagi masih muncul di laporan masih muncul berarti kamu masih menganggap salah. Jadi bagaimana mau ngasih nilai dia? Itu mau kayak pertanyaan sih kira-kira dia tapi kamu lihat wajah dosennya, dia ketika anak itu berbicara, dosennya itu nggak kayak non apa enggak, misalnya oh gitu, berarti sama tinggi. Kalau saya sih itu, atau kalian jawab gitu, gimana mas? Gimana? Yes, itu salah. Sebenarnya dosen itu hanya ingin tes aja biar dia ada nilainya. Gitu. Kalau menurut saya, aku malah tanya anak itu bisa jawab. Itu kadang-kadang ada yang seperti kan, dosen itu anak ini nggak bisa. Ketika ditanya bisa jawab. Akhirnya dosennya mengira bahwa anak ini juga ikut berkontribusi. Macam begitu. Takutnya kan gitu. Maka kalau misalnya ada teman yang seperti itu, sebelum penilaian tuh ya, atau selama misalnya kalian banget sama kelasnya dia, jadi omongkan ke dosen. Mohon maaf Bapak, saya ingin informasi. Siswa atas nama ini tidak bekerja. Sudah. Jadi ada catatannya. Jadi dosennya itu sudah catatan. Jangan salah ketika Anda itu penilaian gitu ya. Ini nggak pernah sih ngajar workshop semester 3. Nah, saya biasanya semester gitu. Nggak tahu kenapa, nggak bingung gitu ya. Bukan terlalu salah kalau ngasih nilai, aku ngerti gitu ya. Cuma kita sering diskusi itu. Kayak istilahnya bos loh. Iki anak gelem ngerjain iki gak iso. Terus menuai lah bukan berarti ya sudah dimusuh. Jadi jangan khawatir, nggak usah takut kok kamu ini nggak bisa tapi kok dapat nilai bagus, karena mohon maaf memang di sini ya agak lebih mudah lain. Tapi jujurlah, apabila kamu merasa tidak adil gitu dalam workshop atau selama perkuliahan, nggak masalah. Tapi waktu yang akan membuktikan itu ketika kerja. Apakah teman kamu yang model begitu 5 tahun lagi dia apa? Gitu. Jangan anaknya sih meneruat terus pokoknya buku itu misalnya sangat puluhan itu belum tentu jadi sukses, belum tentu. Kadang-kadang karirnya hanya stagnan seperti itu. Jadi anak-anak itu berbicara gitu ya, kayak sales gitu lah ya, ngomong kayak sales gitu, pinter gitu, menjelaskan sesuatu terus menjawab dengan bla bla bla, itu biasanya yang lebih sukses karena dia punya kayak gitu. Itu. Jadi sebenarnya dalam perkuliahan itu banyak yang tidak ada, saya paham. Ada yang nggak ngerjakan tapi nilainya bagus. Apa? Nanti suatu saat akan dibalas. Entah itu diskusi, ya, PKL, atau nanti pas kerja. Itu ya. Pokoknya tadi itu. Anda harus coba diri Anda dibandingkan orang lain. Intinya sih seperti itu. Kalau aku sebagai mata, apabila satu kelompok jengah nih sama anak itu, ya udah dibilang dosennya punya catatan. Tapi kalau kalian aja wajahnya jutek, agar ketemu teman dari itu apa, ya kan nggak tahu. Kalau menurut saya dosen tahu ini bermasalah, tidak harus inputnya juga mahasiswa. Kan yo gak cenayang iso ero Rifki kaya wajar Rifki ngono Febri jene masa ero ngerjain apa so kok wajahe sih yakin kan tapi ya belum tentu kan dia ngerjain gitu guys. Jadi ada inputan juga
mahasiswa, sehingga itu punya catatan anak ini, anak ini. Mbak Rera, ya, apakah itu ketika workshop jadi bukan atau beda? Kurang tahu Ibu, Nah, kan dari kelompok lain deh. kelompok lain, semua Kan harus kelompok kan lain ke ya? kelompok lain gitu ya. Iya. Kelompok lain itu apakah dia sudah itu atau saya gini, kelompok yang sambutan itu nggak salah sebenarnya, ya cuman kesel di belakang aja. Nah, ya takut. Jadi belum dibilang ke dosen sih, bukan nggak kerja. Iya, nah itu sekarang begitu ya. Jadi ini kayaknya anaknya rajin-rajin udah mulai punya awas kan ya, kalau kelompok saya awas kan, tak kerja awas kan. Kayak gitu ya. Kayaknya wajahnya sudah gitu nih. Yang depan ini nggak tahu apa lain, halamannya tutup-tutup nih. Nah ini udah ada, aduh, Mbak Nur Hakiki ada itu ya, ada gitu jadi gitu. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya, cukup jelas ya. Jadi kalau ini memang kelas hari, jadi membahas apa saja yang harus dilakukan, tapi apa namanya, implementasinya mungkin di kualitas perangkat lunak. Jadi kalau nggak salah kualitas perangkat lunak, terus juga satu sih itu aplikasi mobile sama itu kan jadi satu juga kurang. Nah, itu. Jadi mungkin kami, saya dan Pak memberikan teorinya sih ini. Kalian yang menjalankan ketika workshop itu berhasil. Gitu ya. Iki apa dites kira-kira Bu Fani mau tampil 5 itu opo biasanya ditangkap sih kami kemana mimpi anggota itu harus seperti cuat sing lain itu soalnya misalkan pengalaman lagi ngono nggak sih kuat ini aku ngerti aku mau tim pendukung nih alhamdulillah Kak Diom karena sebagai konsumsi ya kan ya wis oh diomong ya Bu kayak gitu mungkin ada ya gitu curhatan pribadi itu kan gitu sih nggak anak pinter deh masalah itu mah saya yakin kalau misalnya saya tanya harus ngapain banyak yang ngomong terutama curhatan anak-anak gitu ya gitu dukung enggak yang anggota paling ini ya sudah capek-capek mengerjakan teman nggak ngerti akhirnya saya juga punya makanya katakan sebagai apa Bu sih alamat curhatannya dengan porsinya kalau curhat pasti mendalam nanggone kok sing janggu yo bener Bu apa mana anak sing tim pijet ya tak apa masih sabar ini pasti ya bukan panas apa butuh apa bisa goreng yakin mirip menit nih sing ngono apa pesen piro ya is kan ngelis sing ngono aku yakin apa gitu ya terus itu workshop apa ini tapi bukan tahun ini ya tahun 2011 saya ingat banget 2011 kelas gitu pinter cowoknya kerjakan kayaknya ngerum aku ngomong gini kok kamu sisa kamu boleh rujakan ya kan rujakan nang buri bupaknya di keisan tak bareng mau timbangan curhat ini kayak gitu cewek ya saya satu kalau proyek cewek-ceweknya dipisah jadi satu proyeknya kan kelar kan katanya pertama sama Korea sing keloro cara mendekati pacar dengan kuono lelang bareng kabeh kadang-kadang itu karena misi siapa lainnya melok ayo rek angel iya makanya kuono itu bisa ya jadi jangan salah gitu harus dipisah kalau cewek share kabeh ya gak mari temen angel meno Bu Anita, kelompok saya satu kelompok ada 6 benda 5-nya itu cewek semua dan 1 itu cowok Bu. Terus dia semua
Kalau ngizinin drakor filmnya tuh bagus gitu. Tambah ganteng. Artik le minggu malah ya Allah opa. Kemana BTS banget. Ya sebenarnya seru aku. Aduh, itu salah ngono aku. Kan sing lanang itu. Itu andin. Ditinggal. Selanang bangun yang ngono ya kalah nggak soalnya kan deh. Ya akhirnya sangat gimana action. Apa ini kapan terus ngene ya apa tak koni kan oh tidak apa ya paling ngono kan ya jawaban kalau bingung masih ngono itu rupanya udah rasakan kayak gitu amat maksudnya itu nah cewek-cewek daring masih nggak ketemu itu ketemuan sih ngomong dan nio ketemu tanganan keripik ya kan keripik terus ono mbok panganan opo tahu kocek opo enak aku bayangno lanangku lapo ngono usah pengen kamu ya jago apa pisahat oke tenang tapi cepet aku kono pulsa apa ngono biasa ya kayak begitulah kehidupan mahasiswa yang kayak seperti itu ngerjakan Hamin 3 jam pengumpulan pernah saya 3 jam laporan terus ya kerja bareng kelompok sopo itu contoh tahu aku ya ngerti sopo contoh ya copy paste biasa itu dengan itu lah begitulah maka seperti itu pokoknya tuan kalau menjadi mahasiswa seperti itu kurang lebih begitu udah paham ceritanya so pernah perpustakaan ya kan oleh dia perpustakaan toh ini super kan culun kok bisa ngomong mahasiswa buku kayak gitu ini begitu jadi kalau misalnya kuliah itu ya sesuai dengan dunia saja gitu ya cari pengalaman itu ikut organisasi bagaimana kalian manajemen juga gitu ya jadi sebenarnya kalian ikut organisasi A, B, mengerjakan workshop dan sebagainya macam itu kemampuan manajemen kalian harus baik saya juga paham mungkin dibandingkan jurusan lain ya berat itu ngoding soalnya sih apa sih tulisan cilik pisan pakai ya yang pakai gitu. Banyak banget anak TI gitu magang kok cuma satu Bu saya nggak bisa ngoding kira-kira tahun di kulapor aku ya kan pasti agak titip ya titip jeng ya kan itu saya harapnya seperti itu ya minimal kalian kerja satu nanti ada yang salah jurusan ya minimal itu untuk STR gelar mana kayak ngono ya paham boleh Mbak PowerPoint gimana Mbak masukkan Excel gimana nggak ngerti ya repot hari ini bukan praktekan gitu lah kalau kalian magang di pemerintah itu mungkin proyeknya sesusah yang ada di Fairhouse gitu. Jadi mungkin hanya ngerjain Excel apa gitu itu ya minimal kalau lah cara nyolokin printer nyekek apa mana wifi apa ngono ya kudu kayak semacam intinya tuh aja bukan itu aja jadi TI minimal tahu kalau nggak buka di YouTube ya manajemen proyek gampang itu kan curhatan pribadi gitu ya curhatan pribadi yang nanti diperbaiki di proyek selanjutnya oke kamu tes kan mosok tes kok dites ke teman kan ketemu di sing ngrungono sapa sing gak ngrungono sapa kan ngono ya Noi kurang itu oke ini ada 88
Benar. Oke, delapan ini saya kunci, saya akan absennya. Yang mana ya? Meeting. Mohon saya dibantu ya. Tim perencanaan udah absensi muncul? Muncul ya. Oke, golongan A. Ini saya lock. Jadi kalau ada yang mau masuk lagi ya enable. Ada Julianto, ada tadi ya? Ada Iya. tadi. Ya, jawab ngono lu ngono sih. Ada Fitz Abdillah. Ada Bu. Oke. Alkan El. Siap hadir Bu. Oh iya. Iya hadir Bu. Enak ngono. Alfioni Ineke. Lanang Bu. Alfioni. Hah? Alfioni bukan loh. Belum manggil partisipan. Alfioni Ineke Rismanti. Ya. Zoom, masalah jaringan mungkin Bu. Yuk. Masalah jaringan apa? Mungkin kan. Alvin Pradana Antoni. Loh iki, yo telu. Ya kan langsung teko ya. Ruwet ya kan? Ruwet. Alvin Pradana Antoni ada di Fioni tadi mau coba masuk lagi, aku nggak tahu. Awalnya masih enggak. Kemudian Anta Laila. Hadir Bu. Oke. Sin Octaviani. Ya ono ya? Ya ono sini. Winur Eli. Hadir Bu. Kan ini Sadiah tuh. Bastian Pilsyah. Yuan. Bu. Hadir. Oh, Angel. Cuman sih. Yuan. Yuan ya. Dan Novi Sari. Hadir. Oke. Irunisa. Hadir Bu. Oke. Kemudian Maulana Fikri. Muhammad Abdurrahman Tio. Jaringan Bu. Salah jaringan. Kita tarik. Ya Bu. Sabu. Tapi. Ya. Muhammad Salah Arya Zakwan. Ya. Nanti Di coba di Muhammad Atta Ariela. ya Oke, kamu nggak ini? Nggak. Kami- ini? Kamu ini? Siapa? Muhammad Fahmi Baidillah. Bu. Muhammad Farizul Imami Sudirman. Ada ya? Ada. Muhammad Hoirul Rokin. Nggak ada ya? Bu, izin jawab Bu. Masalah Irul jaringan. ada acara nikahan Bu, nikahan kakaknya Bu. Terus nikah terus aku kudu ya kan. Absen ya Bu katanya. Apa ya mama apa ya syuting. Semalam Paling ngono iku. Bu Irul ya katanya Irul nitip absen tuh. Ada nikahan kakaknya gitu. Ini loh, maksud saya itu kalau nggak hadir gitu ya, hadir itu sakit, itu izin itu harus ada prasuratnya. Ini bukan SMA lagi kelas ya kan? Atau ini bukan tempat apa ya, les-lesan gitu loh.
Enggak, kan ya. Saya enggak karena asalnya tidak masuk akal, gitu ya. Dan ini bukan anak olahan lagi, gitu ya. Tolong dijelaskan, harus ada yang jelas. Nabiah lagi ada 3 kali enggak apa, ya berarti kan. Nabiah Stuti. Kemudian Nila Amalia. Oke. Noga Muklasih. Oke. Puji Rahayu. Korinu Danali. No ya. Oh no. Raffi Kartijaya. Oke. Rafli Alfajar. Biru. Rafli Ansyah. Bu. Rera ya. Ifki Ri. Hadir, Bu. Ya, sabar. Rivaldi Satya. Rivaldi Satya. Ada Tarik, ada Fiandayani. Oke. Wildan As. Hadir, Bu. Yulia Dewi. Izin Bu, yang Nu Abdurrahio barusan kan hubungi, itu di rumahnya mati lampu. Jadi tidak bisa. Tapi datang. Enggak kan? Mungkinnya datang Bu, mungkin Jadi sebelumnya saya lihat juga Gini. sih Bu. Kan sekarang tak tahu dia kasih bukti fotonya ketika dia tadi baru awal. Ya. Oke. Gitu. Siap. Kalau nggak ada bilang berarti kamu masih punya 3 jatah nggak gitu. Kamu mau terakhirnya sendiri gitu. Itu aja. Oke ya. Kemudian golongan Ahmad Taufik Hidayat. Hadir. Ya. Ade Bagus. Hadir, Bu. Ajias. Ya. Dan Anton Yanto. Nggak ada. Dava Alfi. Baik. Dava Alfi ini yang admit si Darno ya. Desti Fitri. Hadir. Dasafin Reswanda. Fikri Hadir, Bu. Asia. Oke. Hadir. Fikri Mana. Hadir, Bu. Oke. Harul Bahri. Hani Atul Hoiria. Hadir Bu. Indah Mahmuda. Hadir. Ing Halo. Koma. Hadir Bu. Luki. Hadir. Hah? Oh no, Kidwi ya. Kidwi. Hadir, Baul. Yo. Oke. Oke, tenang. Miss Baul. Muhammad Akbar. Hadir, Bu. Yusril Ali. Jin Epim, Bu. Saya satu kelompok. Kalau Epim ya, lo ya, Re. Itu maksudnya. Nauf Hisham. Hadir, Bu. Nur Alia. Hadir. Nuril Hilwafi. Wali. Wafi. Naon nakal ya, Wafi. Asetyo Diki Nugroho. Rahadan Dwi Rasnaka. Oke, ada Ruarna. Hadir. Oke. Ista Yulia. Oh, nanjok ya. Izin Bu, Ya. yang tadi ikut Zoom Bu, kosannya itu
mati, join belum di asisten. Iya, emang senang kasih sih biar. Tolong dihentikan ya. Iya. Bu, katanya Siska sempat nge-S. Aku kudu ya. Kudu apa bukan no. Ya hapus. Ya lah. Aku percaya ya. Kalau bohong berarti sendiri loh ya. Oke. Siti ingat tuh tadi ya. Hadir, Bu. Kurnia. Hadir, Bu. Fasih. Ada Vera. Hadir, Bu. Wendy. Wendy. Oh no. Wida. Hadir, Bu. Wida Budi. Nggak ada. Pak Epim, Bu. Panitia Epim? Iya, beneran. Iya, Bu. Epim. Kalau saya ngomong. Oke, saya attendance ya kalau Epim saya. Golong C ya. Oke, Ahmad Hila. Nggak ada. Ahmad Siroji. Panitia juga. Oke. Adila Fatul Aini. Hadir, Bu. Chris. Hadir, Bu. Ahmad Pur. Tianto. Epim, Bu. Oke. Andi Wisono. Yunda. Epim, Bu. Jatuh tadi ada. Boy Dimas. Hadir, Bu. Cesar Ali. Nggak ada. Andra Pramudia. Ada. Dania. Hadir, Bu. Dani Catur. Desi Laila. Desi Laila. Diva Wahyu. Epim, Bu. Sekelompok. Paul. Fauzan ada. Indah Ayuning. Hadir, Bu. Leo. Lisa Friza. Jaringan. Jaringan. Iya toh? Iya, Lima besar. Tadi saya mati. Ya berarti tak ada. Di minggu depannya. Dan Muhammad Panitia Epim. Ikul Anak. Yoga ada Muhammad Igo. Hadir. Oh ya. Bisa ada Jeffrey. Jeffrey yang ada ya. Juga Novita Benih. Hadir, Bu. Nur Hasana. Ada Edelweiss. Ya. Suci Kawidian. Ikut Epim. Oke. Valentino Akbar. Nggak ada. Vidya Oktiola Nur. Hadir, Bu. Tamreza. Hadir, Bu. Alian Ali. Hadir, Bu. Ali Imran. Hadir, Bu. Ardi Hilmi. Hadir, Bu. Arif Astiar. Bu. Bentar.
Itu lama banget. Asif Mahardika. Asif Mahardika. Ada. Bahrul Haji. Ada. Bayu Firdaus. Hadir, Bu. Beryanti. Hadir, Bu. Dewi Caksono. Hadir, Bu. Desi Ken. Hadir, Bu. Fasta Baikul Khairat. Nggak ada ya? Firdaus Firman. Hadir, Bu. Galuh Brilian. Bu. Mana? Mana? Bu, saya, Bu. Gusde Dian. B. Ada ya? Bilal Wahyu. Bilal Wahyu. Nggak ya. Indra Wirawan. Permisi Bu, Wahyu itu sudah masuk keluar sendiri katanya. Apa? Hilal Wahyu, Adit. Bilal Wahyu ada. Terus Gusde enggak? Kurang tahu Bu. Gusde nggak ada ya? Wirawan tadi ada kayaknya. Ada. Kurniawan Putra. Hadir, Bu. Oke. Ilham Nugraha. Ilham nggak ada. Rockis Emris nggak ada. Sultan Adib nggak ada. Muhammad Safi Rizki. Hadir Bu. Oke. Muhammad Harudilman nggak ada. Muhammad Nafil nggak ada. Muhammad Rizal Alsyah. Hadir, Bu. Kemudian dan Muhammad Nafis. Bu. Nindwi Silvia nggak ada ya. Hakiki. Oke, ada. Putri Salsabah Fahim. Hadir, Bu. Oke. Tapi ada Ulan Sari. Hadir, Bu. Kok di Azizat? Iya, Bu, di lampu saya nggak bisa join, laptop mati, Bu. Gitu. Oh, Dari berarti tadi. itu ya, beli kan ya? Kan. Iya, Bu. Coba. Ada dua berarti. Nggih, Aziza, Bu. Yang Aziza yang Ini, Bu. Aduh, anjir. mangi kudungan. Kani on top cam ya. Ini Aziza. Kudungan dorong. Yang ini namanya nanti. Nggih. Oke, Aziza. Ini, Bu. Nakal kon kapok kok. Jadi kira bukan delok loh ya. Oke, Pian Ama Bisma. Ada ya. Baik. Kan mainnya, memang kalau di Bupati saya mau yang ikut LMS itu yang juga ikut. Jadi walau Anda sudah self recorder, Anda nggak ada di berarti nggak ikut. Kalaupun ada yang keluar, ya Anda masih harus bukti gitu ya. Siapa tahu nanti ada kendala di jaringan, Anda ada bukti kalau saya pernah ikut. Gitu. Saya mau ikut. Nama Anda tanda foto itu. Terus sebagai bukti kalau Anda ikut kuliah. Mohon maaf, Bu. Katanya ikut, Bu, sampai akhir, Bu. Terus ada gangguan, join lagi gak bisa, Bu. Ya bisa, tak paten.
Ilham siapa tuh? Golongan apa, Mas? FD, Bu. Shift D. Jadi kamu yang jadi itu ya? Kamu jadi apa namanya? Jaminannya loh ya. Nggih, Bu. Ilham Nugraha ini ya? Ya. Nah, mendengar ya. Namanya siapa? Muhammad Ilham Nugraha Syahputra ini tak? Iya, Bu. Bener ya? Ini kamu sendiri loh yang jaminan. Kalau dia sampai bohong berarti kamu juga yang berdosa ya. Apa maneh? Danu, siapa maneh? Kamu Untuk jaminannya bawain. M. Rokis, WA saya dia di daerah pelosok, Bu. Sinyalnya tidak nyambung. Terus? Berarti nggak ada kuliah, betul? Atau gimana? Kuliah. Nggak ya? Atau gimana? Kuliah. Gak sih? Tapi gak bisa. Gitu. Tapi isinya katanya putus tadi, Bu. Putus-putus. Ya. Kamu zamannya M. Rokis ya? Ya, Bu. Golongan apa itu? Golongan D, Bu. Golongan D. Golongan D. M. Rokis. Udah, tadi yang mau kamu jamin? Nggak ada ya? Banyak. Oke, sudah. Nggak ada lagi? Nggak ada lagi yang mau menjadi jaminan? Udah ya? Siskaya ini golongan mana? Golongan Bu, Siska. B. Iya, B Bu. ya? Siska ini golongan B. Golongan B. Oke, ini belum saya ini kok. Oh, masih saya stop record. Oke. Udah kalau dari saya gitu ya. Ini nggak masuk ini variable. Oke, kalau seperti itu, terima kasih untuk kelas reguler yang sudah hadir waktu di sini. Ini ada dua ya, Raffi Kartawidya ini dua, ini siapa bukan? Boy, Mas. Oh, Boy. Ya. Dari saya begitu. Terima kasih sudah waktunya hadir di perkuliahan ini. Insya Allah tanggal 20 itu yang mengisi Pak Nugroho kembali gitu ya. Ketemu saya tanggal 27. Jadi bagi yang merasa tempat rumahnya punya sinyal yang buruk ketika Anda bisa join, itu silakan di SS sebagai bukti. Karena saya pasti setiap ini saya absen. Kayak gitu. Gitu kalau di saya ada pertanyaan? Nah, ono, Alfian Eza wis ngene wis ngantuk deh. Sate turu. Boci Bu, Arabi boci Bu aku Bu. Gitu ya. Bisa seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.